Terima kasih Tuhan, kami boleh sehat. Hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara seiman di tempat ini Bapa. Kami telah memuji Engkau, kami telah mengagungkan nama-Mu Bapa. Kini saatnya Bapa kami akan duduk diam, mau mendengar sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, biar apa yang disampaikan sungguh firman-Mu ya dan amin. Boleh menguatkan, mendewasakan iman setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam-jam berikut ini dalam pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, semua sehat? Amin. Puji Tuhan ya saudara. Hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya bersyukur saudara boleh kenal dengan saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Baik saudara, kita akan membuka firman kita yang terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Coba tolong dibuka 1 Petrus 2 ayat 9. Dan sudah ketemu katakan amin ya. Amin. Amin. Baik, kita akan membacanya bersama-sama ya, cuma satu ayat ya. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Baik saudara, hari ini saya beri tema khotbah saya yaitu tentang Yesus. Kita dipilih Yesus. Amin saudara. Tuhan memilih saudara dan saya. Kita dipilih Yesus. Baik saudara, kita telah membaca firman tadi saudara ya, bahwa kita adalah bangsa yang terpilih saudara. Ya, amin saudara. Amin. Ya, kenapa Yesus memilih kamu dan saya? Ya, kenapa coba saudara? Kenapa ya? Kok saya dipilih gitu loh? Saya dipilih Tuhan. Kenapa? Kita ada di tempat ini saudara. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, kita dipilih Tuhan. Kenapa? Yang pertama saudara, kita akan membahasnya. Yang pertama adalah pemilihan Tuhan adalah anugerah. Ya, pemilihan Tuhan itu anugerah saudara. Ya, kita berada di sini kita anugerah. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa beribadah, tidak terpanggil saudara untuk beribadah di gereja saudara. Amin. Ya, begitu banyak saudara. Jadi kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, ternyata Alkitab mencatat bahwa tidak semua orang dipilih Tuhan saudara. Ya, jadi pertanyaannya, apakah Tuhan itu nggak adil? Ya nggak? Apa Tuhan itu nggak adil? Yang lain nggak dipilih gitu? Enggak, ternyata tidak saudara. Ternyata itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, hak prerogatifnya Tuhan kepada siapa Dia berkenan saudara ya. Kita bersyukur kita orang-orang yang dikenan Tuhan. Kita berada di tempat ini. Jadi bukan Tuhan tidak adil, bukan Tuhan pilih kasih saudara ya, tapi karena Dia punya hak prerogatif memilih saudara dan saya. Amin. Ya, tahukah saudara, kita semua di sini orang-orang yang dipilih ya. Kita bangga nggak saudara jadi umat pilihan? Bangga, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Tuhan memilih kita di dalam Efesus 1 ayat 4-5 saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menemukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi sini saudara dikatakan apa? Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow, luar biasa nggak saudara? Ya, kadang-kadang kita pikir gini, saya siapa? Ya, kadang-kadang kita pikir, kayaknya saya ini orang nggak berguna. Ya, kadang-kadang ada orang pikir begitu saudara. Ya, menganggap dirinya nggak berguna, saudara ya. Seringkali banyak di antara kita juga pikir, kenapa ya Tuhan pilih saya? Padahal saya orangnya pemabukan, gitu loh ya. Saya orangnya narkoba, mungkin hidup saya nggak bener gitu saudara ya. Ya, mungkin hidup saya kacau, ya, seks bebas gitu loh. Tapi kenapa Tuhan pilih saya gitu ya?
Wow, luar biasa ya saudara. Luar biasa saudara. Tuhan. Jadi mungkin kita merasa malu, ya kita buruk saudara ya. Ya, orang yang terabaikan, orang yang terbuang saudara, ya. Orang yang tidak ada harganya menurut manusia. Amin. Ya, menurut manusia kita tidak berharga saudara ya. Kita semua di sini kita orang, tapi Tuhan memilih kita orang menjadi orang yang berharga saudara. Jadi jangan pernah merasa minder saudara. Yesus sudah apa saudara? Sudah mengampuni, memaafkan segala dosa kita. Amin saudara. Bagi yang percaya kepada Tuhan katakan apa? Barang siapa percaya kepadanya, dosanya sudah diampuni. Ya, wah ada orang bilang gampang banget. Dosa saya diampuni? Gampang banget. Orang luar, orang dunia bilang begitu sama saya. Gampang banget orang Kristen dosanya diampuni. Saya bilang, ya memang dikasih gampang. Karena apa? Kamu tidak mampu bayar. Ya enggak? Kalau kita mau bayar dengan derma kita mau bayar dengan sumbangan kita, ya, dengan kebaikan kita. Seberapa banyak kita punya uang? Ya enggak? Bisa nggak kita dari lahir sampai mati kita derma terus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Ada orang bilang, yang penting mah berbuat baik, jangan jahat sama orang. Ternyata kita bilang apa? Kebaikan kita tuh seperti topok, kain kotor. Ya. Hari ini dicuci, besok kotor lagi. Hari ini dibersihin, dicuci pakai rinso, digosok, udah bersih nih topoknya nih. Besok dipakai lagi, kotor lagi. Nah itu hidup kita. Jadi jangan pikir kita yang penting berbuat baik dah. Nggak bisa saudara. Ternyata kita nggak bisa berbuat baik dari lahir sampai mati. Nggak bisa saudara. Amin. Ya nggak bisa. Jadi kita jangan ragu lagi, jangan takut lagi. Karena apa? Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, Tuhan sudah menebus segala kesalahan kita, segala dosa kita. Dia sudah putihkan saudara. Ya, dibayar dengan apa saudara? Dibayar mahal saudara, dengan darahnya di kayu salib. Amin. Dia bayar dosa kita dengan darahnya di kayu salib. Luar biasa saudara, pengorbanan Yesus. Ya, coba saudara, saya baca di Alkitab, saya mau nangis selesai saudara. Ketika apa saudara? Yesus dikatakan bagaikan domba yang keluh dibawa ke pembantaian saudara. Ya, luar biasa nggak saudara? Saya baca itu saya mau nangis saudara. Saya bilang iya Tuhan, Tuhan luar biasa. Ya, kita yang salah, Tuhan yang korban. Luar biasa nggak saudara? Dia mengorbankan darahnya saudara, nggak main-main saudara. Pernah nggak Yesus mengeluh? Pernah nggak Yesus waktu disiksa dia bilang, enak aja gue nggak salah apa-apa? Pernah nggak dia berontak? Tidak saudara. Ya, Alkitab catat dia bagaikan domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Untuk siapa saudara? Untuk kita semua. Sebenarnya Tuhan menawarkan keselamatan untuk seluruh isi dunia. Tapi banyak orang yang diberitakan kabar baik menolak saudara. Ya, banyak ke gereja yuk. Dengan firman, gue gak sempet, gue gak ada waktu, gue sibuk gitu. Gue gak percaya, itu lebih parah lagi saudara. Ya gak? Kita udah ajak nih dia, ke gereja yuk. Wah, nolaknya macam-macam saudara. Ya, itulah pekerjaan iblis saudara. Ketika kita mau membawa jiwa, iblis mencengkeram dia supaya tidak melangkah ke gereja, supaya kita tidak mendengar firman di gereja, supaya hidup kita tidak berubah saudara. Yang tadinya rusak terus, ya kan? Yang tadinya bejat terus. Itu iblis, kemauan iblis saudara. Ya, jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan, hendaklah kita menjadi alatnya saudara ya. Kita dipanggil dari alat Tuhan. Ya. Dan kita yang ada di sini, kita adalah apa saudara? Ciptaan baru ya. Setelah kita ada orang yang memberitakan, yuk kita ke gereja dengar firman. Akhirnya kita melangkah saudara. Akhirnya kita dengar firman, kita percaya dan kita diselamatkan. Kita menjadi apa saudara? Menjadi ciptaan yang baru saudara. Amin.
Ya, kita ciptaan yang baru. Lalu yang kedua, saudara, ya, kenapa sih Tuhan memilih saudara dan saya? Ya, di sini dikatakan dipilih untuk tujuan yang mulia. Kita dipilih untuk tujuan yang mulia, saudara. Ya, nggak sembarangan Tuhan memilih kita. Ya, tidak sembarangan. Jadi kita dipilih untuk menjadi saksi Kristus, ya, untuk bersaksi. Jadi bukannya pendeta aja tugasnya, saudara. Ya, kita semua yang ada di sini dikasih tugas sama Tuhan Yesus, yaitu apa? Beritakan kabar baik. Ya, beritakan baik sampai ke seluruh bumi. Wow, itu amanat agung, saudara, yang harus kita lakukan. Jangan pikir kita, gue udah diselamatin, udahlah, pokoknya gue tenang-tenang aja gitu, gue hidup bebas-bebas lagi. Gak bisa, saudara. Ya, ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita, orang percaya. Supaya apa? Supaya kita menjadi alatnya, ya, di tangan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana coba orang bisa mengenal Yesus yang katanya, oh Yesus tuh amazing God, ya, dia Allah yang luar biasa. Bagaimana orang di luar sana tahu kalau tidak ada yang memberitakan? Amin. Ya, itu tugas siapa, saudara? Tugas kita. Tugas kita. Supaya apa? Orang di luar, kira-kira banyak gak orang yang di luar sana yang belum mendengar nama Yesus? Banyak gak? Banyak sekali, saudara. Ya, di dunia ini banyak sekali yang belum pernah mendengar nama Yesus. Ya, padahal Yesus tuh Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang dahsyat, ya, luar biasa, saudara. Ya, jadi banyak orang belum mendengar nama Yesus. Itu tugas saudara dan saya. Ya, kenapa Tuhan memilih saudara dan saya? Kenapa Tuhan memanggil saudara dan saya? Untuk itulah kita dipanggil, supaya kita juga memberitakan kabar baik kepada orang yang belum pernah mendengar. Amin. Jadi bukan, jangan diserahin ke Pak Pendeta semua, ya. Oh, itu tugas Pak Pendeta. Enggak. Ternyata itu tugas kita semua. Tuhan katakan, orang percaya dikasih tugas, amanat agung, ya, saudara. Nah, untuk itulah kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15. Coba ada yang satu orang yang bisa bacakan? Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Bunyinya demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Amin. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi apa, saudara? Menjadi terang, ya, menjadi terang dan garam dunia, saudara. Ya, jadi Anda dipanggil sih ada di sini bukannya secara kebetulan, saudara. Bukannya dipanggil Tuhan duduk di sini menjadi jemaat biasa-biasa saja, saudara. Tidak, saudara. Ya, kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia, saudara. Ya, Tuhan bilang kita harus menjadi. Saya percaya Tuhan memilih kita merubah hidup kita yang tadinya tidak berguna, saudara, menjadi berguna. Amin. Yang tadinya jahat, ya. Coba kita bisa koreksi diri kita masing-masing, ya. Dulu saya siapa ini? Ya enggak? Yang dulunya kita jahat, Tuhan lupakan. Ya. Jadi baik, saudara. Amin. Ya. Orang yang tidak berguna menjadi berguna, saudara. Ya. Yang tadinya kayaknya kayaknya nggak ada gunanya banget tuh orang. Tapi setelah dia mendengar nama Yesus, dia terima Yesus. Wah, ada satu perubahan di dalam hidupnya. Amin, saudara. Ya, pemilihan Tuhan memiliki tujuan agar kita membawa kemuliaan bagi namanya, saudara. Ya, melalui apa hidup kita. Ya, hidup kita, Alkitab katakan apa? Kita ini suratan yang terbuka. Ya, kita suratan yang terbuka. Artinya apa, saudara? Ya. Nggak usah kita banyak ngomong, istilahnya. Nggak usah banyak ngomong. Ada orang bilang, saya nggak bisa nginjil, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa berkhotbah gitu. Nggak usah banyak ngomong. Tinggal orang melihat kehidupan saya,
ya nggak? Gaya hidup saya, perkataan saya, ya. Nggak usah kamu berkhotbah, dari tingkah laku kita, ya, itu sudah mencerminkan Tuhan. Tuhan ada di hidup kita, ada di hidup saudara. Yang tadinya ngomongnya kasar, ya, kalau ngomong tuh binatang keluar semuanya tuh, ya, berhenti, ganti sekarang. Shalom, apa kabar, ya, ya. Sini nggak ada, ya, nggak ada yang ngaku kali ya. Saya percaya, saya juga bukannya orang benar saudara ya. Saya juga banyak salahnya, banyak kekurangannya. Kadang-kadang nggak sabar saya orangnya gitu loh, nggak sabar. Tapi dengar firman kita diubahkan. Amin saudara. Yang dulunya saya ada satu kesalahan gini loh. Saya dulu ya waktu belum lahir baru, saya suka kesel loh kalau siang-siang itu lagi istirahat, ada orang ketok-ketok rumah, bilang, Shalom. Ini orang gereja nih. Saya bilang, pasti minta dana nih. Saya pikir kita pasti cari dana nih, orang gereja nih. Saya bilang, Shalom Pak, apa kabar? Gini-gini. Wah, saya bilang, orang lagi istirahat, ganggu gitu-gitu. Tapi ternyata benar saudara, dia datang. Nah itu saudara, kadang-kadang kita tuh berpikiran negatif dulu saudara ya. Ternyata dia datang saudara apa? Mau memberitakan kabar baik saudara, ya. Mau memperkenalkan Yesus. Mungkin Anda belum kenal Yesus, siapa Yesus. Jadi dia mau memperkenalkan Yesus, siapa Yesus. Kita udah buruk sangka aja saudara. Ya kadang-kadang, wah minta dana nih gini-gini. Ternyata setelah saya lahir baru, ya, saya baca itu Alkitab, saya dengar firman Tuhan melalui pendeta-pendeta, hidup saya diubahkan. Saya ingat itu kejadian, saya sedih saudara, saya sedih. Ya Tuhan, ampuni saya. Ya, kok ada orang yang memberitakan kabar baik, saya udah negatif thinking saja. Ya, saya sedih saudara, saya bilang, Tuhan, saya mau seperti dia. Saya mau jadi penginjil Tuhan. Saya mau memberitakan kabar baik. Ya, dia itu encim-encim, panas-panas, pakai payung, coba saudara. Ketok-ketok rumah, memberitakan, ya minta duit saudara, nggak minta. Cuma kita pikiran kita aja yang negatif thinking. Akhirnya sampai pakai payung, panas-panas. Aduh, begitu saya lahir baru, saya baca firman, iya Tuhan, saya mau seperti dia Tuhan. Pakai hidup saya Tuhan untuk menjadi memberitakan kabar baik seperti encim itu Tuhan. Ya, itu saudara. Jadi kita memang dulunya bejat, dulunya brengsek, tapi saya percaya orang yang mendengar firman Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya. Jadi kalau kita masih punya masalah saudara dalam hidup kita, oh gua tuh masih begini nih, masih apa, kasar, ya ngomongnya, masih gua tuh sirik sama orang, sama tetangga gua sirik gitu. Ingat saudara, ya, datang pada Tuhan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Saya percaya hidup kita diubahkan. Amin. Wah, luar biasa saudara. Jadi maksudnya ketika orang melihat kita, ada suatu perbedaan di diri kita saudara ya. Ada karakter Yesus di dalam diri saudara dan saya. Sepertinya gini loh. Mungkin nih. Wah, saya dulunya pemabokan ya, tukang obat. Begitu sekarang teman saya lihat saya bilangnya, lu nggak salah, sekarang lu diri di mimbar, gitu, iya nggak, saudara? Itu saudara, itu satu perubahan. Mungkin Pak Gembala juga, mungkin saya nggak tahu masa lalunya Pak Gembala, tapi saya percaya pasti ada pengalaman ya Pak Gembala ya. Saya percaya Pak Gembala sampai bisa jadi gembala juga diubahkan Tuhan. Amin, saudara ya. Mungkin kita juga banyak salahnya, ya. Kita percaya firman yang mengubahkan saudara dan saya. Amin. Dia mengubahkan saudara dan saya. Nah, di sini karena apa saudara? Gereja
Gereja adalah bengkel rohani, saudara. Ya, bengkel rohani. Yang bejat-bejat, yang bobrok-bobrok masuk mari. Ya, direparasi istilahnya. Ya, otaknya direparasi, hatinya direparasi. Ya, sehingga begitu keluar dia jadi alat Tuhan, dipakai Tuhan, saudara. Amin. Ya, luar biasa Tuhan kita. Nah, di sini ada satu ilustrasi, saudara. Saya kasih tahu. Ada seorang pemahat yang profesional. Ya, pemahat ini profesional sekali. Wah, apa yang dibikinnya pokoknya jadi keren, jadi bagus. Satu hari dia lihat batu besar di pinggir jalan, saudara. Ya, ternyata orang-orang pada bingung. Katanya pemahat hebat. Kok batu di pinggir jalan jelek begitu aja diambil gitu loh, dibawa ke rumahnya. Diapain, saudara? Mulai saudara dipahat. Ternyata akhirnya apa, saudara? Batu itu menjadi bentuk yang indah, yang bagus, dan harganya jadi mahal, saudara. Ya, jadi mahal. Jadi orang bingung, gua kirain dia ngambil main batu sembarang itu aja. Memang dia mengambil batu pinggir jalan. Nah, ini menggambarkan apa, saudara? Siapa pemahat itu, saudara? Pemahat itu Yesus. Ya, pemahat itu Yesus. Kita ini batu yang di pinggir jalan, saudara. Yang tadinya nggak ada harganya, saudara. Amin. Nggak ada harganya tadi kita. Kita yang terbuang, ya. Tuhan pilih kita. Tuhan ambil kita. Dibentuk, saudara. Dibentuk kira-kira sakitnya, saudara. Sakit sih, saudara, ya. Dibentuk tuh sakit, ya. Dibentuk, dikikis, dipahat, ya. Dipahat apanya, saudara? Yang dibuang itu yang jelek-jeleknya kita tuh, ya, dipahat sama Tuhan. Dipahat, dibentuk. Begitu diapain, saudara? Diamplas. Wah, diamplas lagi, saudara. Dibentuk, diamplas lagi. Sakit nggak, saudara? Sakit ya, saudara. Tapi untuk menghasilkan apa? Satu karya yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi Tuhan adalah pemahat kita yang ulung, saudara. Kita adalah batu-batu yang di pinggir jalan, yang dibentuk Tuhan, yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jadi seperti pemahat itu, dia membuatkan Tuhan. Dia bekerja membentuk kita melalui proses hidup dan tantangan. Lalu yang ketiga dikatakan, kita dipilih untuk apa sih, saudara? Untuk hidup kudus. Ya, untuk hidup kudus. Untuk hidup kudus. Saya bacakan di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Coba, secara daging, saudara, secara daging, bisa nggak sih? Secara daging, bisa nggak sih kita hidup kudus, saudara? Bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Ya, hari ini saya baik, besok jahat lagi. Besok baik, besok jahat lagi. Ya, nggak bisa, saudara. Tapi karena Tuhan sudah memilih saudara dan saya, ya, karena Dia sudah memilih saudara saya, Dia yang telah membentuk kita, saudara. Yang tadinya jahat menjadi baik, yang curang menjadi bertobat, ya. Jadi yang hatinya dengki bertobat. Jadi ada ciri-ciri orang yang sudah dikuduskan dan dikasih Tuhan. Ada ciri-cirinya, saudara. Ya, yang pertama kita lihat, punya belas kasihan. Ya, yang dulunya kita nggak peduli sama orang, saudara, ya. Bodo amat gitu, ya. Lu susah, bodo amat gitu. Ya kan? Kadang-kadang mau pikir. Tapi begitu kita, Yesus ada di dalam hati kita, firman-Nya ada di dalam hidup kita, ya, kita mempunyai rasa belas kasihan sama orang, ya, belas kasihan. Itu ciri-ciri. Dua, mempunyai apa? Kemurahan. Kalau melihat orang susah, kita rasanya mau memberi gitu. Memang kita bukan orang kaya, bukan saya kebanyakan duit, ya nggak, saudara. Tapi nggak, paling tidak meringankan beban orang, gitu loh, ya, meringankan. Bukan kita juga mau seluruh habis-habisan gitu, nggak juga, ya. Kita juga perlu berhikmat, ya. Lalu apalagi yang ketiga, saudara, memiliki kerendahan hati, ya, miliki kerendahan hati. Yang tadinya, pokoknya gua dah, pokoknya gitu loh, ya, pokoknya
cara gua gitu loh. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bentuk kita sehingga kita mempunyai kerendahan hati, ya. Yang tadinya semua egois, yang hidupnya egois, Tuhan ubahkan menjadi orang yang rendah hati. Amin. Lalu dia menjadi apa? Orangnya apa? Orang yang lemah lembut, ya, mempunyai kesabaran, ya. Yang tadinya nggak sabaran, yang kasar, gini-gini, Tuhan ubahkan menjadi orang yang lemah lembut, yang tutur katanya yang baik, ya. Yang tadinya kasar menjadi baik. Nah itu jadi kita koreksi coba di hidup kita. Ada nggak kira-kira kriteria itu di dalam hidup kita? Ya nggak? Kalau belum ada, berubah. Amin saudara. Bertobat. Ya nggak? Amin. Oh, luar biasa. Lalu yang keempat, yang keempat dikatakan bahwa pemilihan membawa tanggung jawab. Ya, kita dipilih di sini tadi sudah bilang. Kita dipilih bukan sekedar dipilih, saudara. Kita dikasih tanggung jawab. Amin. Ya, dikasih tanggung jawab. Saya baca di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, saudara. Amin. Kita dipilih, saudara. Coba, yang tadinya kita, siapa saya? Saya orangnya nggak bisa apa-apa. Saya orangnya rusak, bejat. Tapi Tuhan milih kita, ya. Wah, luar biasa, saudara. Lalu di Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, saudara. Ya, jadi Tuhan kasih tugas. Dia bukan sekedar memilih kita aja ada di tempat ini. Dia kasih tugas, saudara, ya. Dikasih tugas untuk memberitakan kabar baik. Ya, puji Tuhan. Kita di sini saya percaya orang-orang yang dipilih pasti sudah diubahkan Tuhan. Amin. Ya, saya percaya, saudara, firman Tuhan itu tidak datang dengan sia-sia, saudara. Ya, dia datang kepada kita, pasti ada sesuatu terjadi. Ya, sesuatu pasti terjadi. Jangan bilang kita orang yang nggak berguna, saya nggak bisa apa-apa. Tapi percaya, ya, Tuhan pasti mengubahkan saudara dan saudara. Pasti setiap kita yang ada di sini bukan nggak berguna, pasti sudah diberikan talenta. Amin. Sudah ada talentanya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mau melakukan nggak, mau mempraktekkan nggak talenta itu, ya nggak, saudara? Haleluya. Lalu yang kelima dikatakan apa? Pemilihan Tuhan itu respon kita tuh dipanggil untuk respon panggilan Tuhan, ya. Mungkin ada di antara kita nih, mungkin kita udah dengar nih, ada orang yang ngajakin kita ke gereja nih, ke gereja yuk. Oh, masih nggak sempat, ya, nggak sempat, sibuk gitu. Mungkin ada, saudara, sekali, mungkin masih belum, saudara, belum. 2 kali masih juga mengeraskan hati. Tapi Tuhan apa, saudara? Tuhan itu Tuhan yang sabar. Tuhan kita sabar. Amin, saudara. Coba, pernah nggak lihat itu lukisan Yesus mengetuk pintu? Ya kan? Yesus mengetuk pintu. Pintu itu nggak ada grendelnya, saudara. Ya, nggak ada bukanya gitu. Jadi bisa nggak Tuhan buka main masuk aja? Nggak bisa, saudara. Ya, jadi lukisan itu aneh juga. Kok lukisan itu menggambar Yesus sedang mengetuk pintu, tapi dia nggak ada gagang pintunya. Itu melambangkan apa, saudara? Yesus sangat sabar, ya. Dia sangat lembut, saudara. Seringkali kita udah dipanggil Tuhan, ada kali berapa kali, sekali nggak dengar, 2 kali nggak dengar, 3 kali nggak dengar, 4 kali nggak dengar. Tuhan bisa memanggil kita dengan caranya, saudara. Mau tahu caranya, saudara? Ya, Tuhan bisa memanggil kita melalui sakit penyakit. Bisa nggak, saudara? Bisa, saudara. Ya, memanggil kita melalui apa, saudara? Kita dimasukkan ke dalam penjara dulu, baru tuh dengar tuh suara Tuhan. Ya, saudara. Jadi saya percaya
kita puji Tuhan nggak sampai diproses begitu. Ada yang masuk penjara? Sini. Ada? Ada kan? Nah, puji Tuhan, kita nggak sampai diproses kayak begitu, saudara ya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita tuh dengan sangat lembut, tidak maksa, saudara. Tidak memaksa, ya. Jadi kita tinggal tergantung respon kita. Ya, ada orang kayak ini neneknya istri saya, ya. Dulu mamanya mau ke gereja nih, waktu masih muda-muda, nggak boleh yang ke gereja, gini. Masih Buddha ya Pak dulu ya, nggak boleh, gini nggak boleh ke gereja, apa ngumpet-ngumpet, ngintip-ngintip di gereja tuh mamanya. Akhirnya apa saudara? Pas udah tua begini, mamanya terima Yesus saudara. Udah berkeluarga kan namanya, jadi dia nggak ada hak lagi ya melarang-larang. Ya udah mau ke gereja. Akhirnya apa saudara? Neneknya ini udah umur berapa tuh? Berapa waktu mau dipanggil? 70. Udah mau ambil 70. Satu hari mau Paskah, saya bilang, Mak, ke gereja terima Yesus. Dia udah tergeletak di ranjang, udah pup, kencing di ranjang. Ya. Saya bilang, Mak mau nggak terima Yesus? Bilang, biar selamat, Mak. Bilang. Akhirnya tiba-tiba nggak tahu ya, mungkin itu malaikat lagi lewat. Akhirnya dia mau saudara. Tadi nggak mau. Oh puji Tuhan. Akhirnya apa? Dia mau saudara. Coba, ini mau Paskah, Mak. Ada pembaptisan. Baptis ya, Mak. Akhirnya dia mau. Akhirnya apa saudara? Itu baptisnya digotong tuh di bangku saudara, sampai bangku-bangkunya dibaptis juga tuh. Masuk ke dalam kolam, akhirnya dia nggak bisa jalan kan. Akhirnya udah dibaptis ke bangku-bangkunya tuh, dicelupin ke kolamnya. Ya udah bertobat juga tuh bangku saudara. Wah, jadi nah itu masih bersyukur saudara. Saya kebayang ingat firman Tuhan apa saudara? Ada orang yang masuknya jam 7 pagi ke ladang Tuhan. Amin. Yang di ladang Tuhan tuh ya, ada orang yang diterima sama Tuhan tuh kerja jadi pengerja. Yang misalnya dari jam 7 pagi, itu artinya apa? Dari masih anak-anak dia udah ke gereja. Ya. Ada yang jam 12 siang, udah remaja nih. Ya, baru terima Yesus. Ada lagi yang jam 3 sore. Nah itu udah setengah tua tuh. Ya, setengah tua. Puji Tuhan, masih masuk ke gereja. Nah ini si Oma ini, sebenarnya ini udah jam setengah 6 kali. Ya, udah setengah 6. Tapi puji Tuhan saudara, dia masih terima Yesus saudara. Amin saudara. Nah ini ada oma-oma di sini. Oma umurnya berapa Oma? Wes puji Tuhan. Oma udah berapa lama jadi Kristen Oma? Wah puji Tuhan Oma. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi puji Tuhan, beri kemuliaan. Jadi puji Tuhan saudara, saya lihat di sini ada oma-oma ya. Dia ada di tempat ini mau dengar firman Tuhan. Wah luar biasa. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin saudara. Lebih kemuliaan lagi sama Tuhan, kita orang-orang dipilih. Jadi saudara, seperti batu yang dipahat tadi, itu kita saudara ya. Yang tadi kita di luar gak berharga, Tuhan ambil kita dibentuk menjadi berharga, menjadi indah saudara. Amin. Ya. Lalu kita harus apa? Harus menanggalkan hidup kita yang lama saudara. Amin. Ketika firman Tuhan kita dengar, kita terima Yesus, kita harus menanggalkan hidup kita yang lama. Kita tidak boleh hidup seperti yang kemarin. Amin. Ya. Supaya orang lihat, wah dia berubah loh, dia beda loh, nggak seperti dulu bajingan. Ya. Nah itu saudara, nama Tuhan ditinggikan nggak? Ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan karena hidup saudara dan saya. Amin. Nah, jadi apakah kita siap diproses saudara? Siap nggak diproses? Siap ya, amin saudara. Jadi ingatlah bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kita kehebatan kita saudara. Amin. Bukan kita ganteng saudara, bukan kita cantik, bukan kita kaya juga Tuhan. Amin. Luar biasa saudara. Tapi Tuhan melihat ada satu potensi yang luar biasa di dalam diri kita. Ya, kita ini beda-beda saudara karunianya. Amin. Tuhan lihat kita ini beda-beda. Ya, beda-beda. Jadi Tuhan, kita nih tuh, bukan kita bilang kita nih tubuh Kristus, ya. Yang satu jadi jarinya, yang jadi hidung, yang jadi mata, ya enggak.
Nah itulah kita jadi saudara. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan. Kita orang-orang yang dipilih, yang berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Baik saudara, kita naikkan satu pujian lagi. Di saat aku dalam betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, tiada bercela. Kami mengucap syukur terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Bapa, kami telah mendengar sebagian dari firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Tuhan, biar firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, di dalam pikiran kami Tuhan. Biar menjadi rema dalam hidup kami, mendewasakan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pakai jemaat di tempat ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kau telah memilihnya Tuhan. Kau ubahkan mereka Tuhan menjadi alat yang berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Dia boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati juga gereja tempat ini. Berkati gembala, ibu gembala, beserta jemaatnya Tuhan. Biar Tuhan jemaat boleh didewasakan dalam imannya. Gereja ini boleh menjadi besar. Banyak jiwa boleh datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar tempat ini Kau pakai, kuduskan Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam-jam berikut kami dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan.